Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Ada hal yang harus gue bicarain. Berbeda dengan Syahla, Ustadz Amar malah sudah menghabiskan teh itu dalam sekali teguk. Ya ampun Nek, ini adalah teh terenak yang pernah saya minum. Ya ampun, ada-ada saja kamu nak. Nenek tertawa malu sementara Syahla ikut tertawa sembari memandangi suaminya bangga. Setelah mengobrol lama, Syahla dan Ustadz Amar berpamitan. Sebelum pulang, nenek memberikan satu sisir pisang yang masih hijau kulitnya kepada Syahla. Nenek cuma bisa ngasih ini sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menemani nenek tua yang sebatang kara ini. Nenek juga berharap kalian bisa menjaga cucu nenek di sana ya. Syahla menghela nafas panjang. Ia lantas memeluk sang nenek erat-erat. Saya berjanji, Nek, nenek yang tenang ya di sini. Nenek tersenyum, lantas ia melambaikan tangannya pada mobil yang ditumpangi Syahla dan Ustadz Amar yang sudah melaju meninggalkan rumahnya. Selama perjalanan, Syahla dan Ustadz Amar hanya bisa saling terdiam. Mereka disibukkan dengan isi pikiran masing-masing tentang Kak Rama, Kak Ana, dan neneknya Kak Ana. Bagaimana kalau sampai nenek tahu cucunya hamil di luar nikah? Dan di DO dari kampus, Syahla menyuarakan kegelisahannya. Kalau sampai dia ditangkap polisi, nenek pasti akan tahu. Sebenarnya nenek memang harus tahu, jawab Ustadz Amar dengan pandangan tetap fokus ke jalanan. Cucunya tidak sebaik yang ia kira selama ini. Tapi memangnya Mas tega, nenek begitu membanggakan cucunya. Dan sepertinya Kak Ana sangat menyayangi neneknya karena ia masih sering mengirim uang setiap bulan. Kak Ana pasti sengaja tidak menceritakan masalahnya pada nenek karena takut beliau khawatir. Meskipun begitu yang dilakukan Ana tetap salah, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada kita. Karena kejahatannya sekarang itu seperti sebuah penyakit, bisa kumat kalau tidak segera diluruskan. Bisa jadi korbannya bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Ustadz Amar menghela nafas panjang. Sekarang kita harus bertemu Ana dulu untuk mendengarkan penjelasannya. Syahla menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan ucapan sang suami, tapi di lubuk hatinya ia merasa sangat simpatik dan tidak tega. Apa jangan-jangan Kak Ana diancam oleh Kak Rama? Waktu itu kan Kak Ana pernah bilang kalau ayah dari bayi yang dikandungnya adalah Kak Rama. Bisa jadi, tapi kita masih belum tahu kebenarannya. Jawabannya ada pada Ana nanti. Syahla lagi-lagi hanya bisa menghela nafas panjang. Syahla dan Ustadz Amar sampai di depan gerbang sebuah kos-kosan. Rupanya kos-kosan tersebut adalah kos-kosan campur, di mana laki-laki dan perempuan bebas untuk tinggal bersama. Hal ini tentunya membuat Syahla merasa kaget. Karena ketika di pondok dulu, ia selalu diajarkan untuk memisahkan lokasi antara perempuan dan laki-laki. Ia tidak menyangka kalau di sini laki dan perempuan yang bukan mahram bahkan bisa tidur di bawah atap yang sama. Ustadz Amar langsung menuju kamar yang tercatat pada kertas yang ia bawa. Kosan itu cukup bebas karena tidak ada penjaga maupun induk semang yang tinggal di sana. Jadi bisa terlihat para mudi yang tengah berduaan di dalam kamar. Syahla dapat melihatnya dari jendela besar yang berada di sana. Ustadz Amar mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Diketuknya lagi pintu itu dan akhirnya terdengar suara seorang wanita dari dalam sana. Iya, sebentar. Sembari menunggu pintu terbuka, Syahla dapat merasakan jantungnya yang berdegup cepat.
Apa yang harus ia katakan saat melihat Kak En tepat di depan matanya? Apalagi pertemuan mereka yang terakhir kali juga tidak baik. Apa Kak En akan marah? Marah lagi? Pintu dibuka. Kak En muncul dengan daster yang panjangnya di bawah lutut. Rambutnya digulung asalan, sementara perutnya sudah terlihat membesar. Saat melihat siapa yang datang, Kak En cepat menutup pintu. Namun Ustadz Amar menahannya sekuat tenaga. Jangan menghindar. Kami tidak akan melakukan apapun. Kami hanya akan bertanya, ucap Ustadz Amar. Gue nggak tahu menahu tentang video itu, teriak Kak En panik. Loh, kami belum membicarakan tentang video kok, tukas Syahla yang langsung membuat Kak En terdiam. Beberapa saat kemudian, muncul seorang laki dari dalam kamar yang ternyata adalah Kak Hasan. Kenapa nih? Loh, kalian, ngapain lagi kalian kesini? Kak Hasan sudah berteriak emosi. Tapi Syahla mengabaikannya dan malah menunjukkan sesisir pisang di hadapan Kak En. Kata nenek, saya disuruh menjaga Kak En selama di sini. Nenek, Kak En tercekat. Kalian udah ketemu nenek gue? Lo bilang apa soal gue? Kalau Kak En penasaran, biarkan saya masuk ke dalam. Saya ingin bicara berdua dengan Kak En. Nggak, apaan? Kak Hasan memprotes. Pergi kalian dari sini. San, Kak En menahan Kak Hasan. Biarin dia masuk, ada hal yang harus gue bicarain sama Syahla. Tapi, An, please, Kak En menatap Kak Hasan dengan penuh permohonan. Gue harus tahu apa aja yang udah mereka bicarakan sama nenek. Setelah kedua wanita itu masuk ke dalam kamar, Kak Hasan dan Ustadz Amar menunggu di depan pintu. Kak Hasan tampak gelisah dan terus-menerus mengintip dari balik jendela. Nggak usah khawatir, istri saya nggak akan ngapain pacar kamu, tukas Ustadz Amar. Kak Hasan mendengus. En bukan pacar saya. Oh, ya, tapi kalian tinggal bareng? Memang menurut Bapak, kalau tinggal bareng sudah pasti pacar? Saya itu tinggal sama dia supaya bisa menjaga dia dari dekat. Kasihan dia nggak punya siapa, terus sekarang malah hamil pula. Sudah tahu kasihan, kenapa masih kamu hamili juga? Kak Hasan serta-merta menatap Ustadz Amar dengan amarah. Jaga mulut Bapak ya, saya ini sekalipun gak pernah menyentuh En. Meskipun saya suka sama dia, saya berupaya menjaga kesucian dia. Tapi En malah jatuh cinta sama si Rama brengsek itu dan menyerahkan semuanya. Tangan Kak Hasan tampak terkepal. Kamu benar, Rama memang brengsek. Wajahnya saja yang kelihatannya baik, tapi dalamnya busuk. Makanya, Kak Hasan tersenyum miring. Aku puas setelah geng samurai menghajar dia habis-habisan. Ustadz Amar mengernyitkan dahi. Kamu tahu dari mana kalau yang menghajar dia itu geng samurai?
Kak Hasan tampak terkejut sejenak mendengar pertanyaan Ustadz Amar, lantas ia tertawa canggung. Rama sendiri yang bilang kan? Kakinya kan juga pincang karena abis dihajar. Ustadz Amar kembali mengernyitkan dahi. Sepertinya berita tentang kakinya belum tersebar deh. Kamu tahu itu dari mana? Kak Hasan menelan ludahnya gugup. Ia tidak menjawab dan malah merogoh sakunya untuk mengambil rokok. Mau rokok? Tawarnya pada Ustadz Amar. Ustadz Amar menggelengkan kepalanya. Saya nggak merokok kalau nggak lagi stres. Oh, Kak Hasan bereaksi singkat dan menghisap dalam nikotin dari batang rokok yang ia pegang. Setelahnya, ia hembuskan asap hasil pembakaran parunya itu ke udara. Ada yang aneh, batin Ustadz Amar. Tapi ia tidak bertanya apalagi dan kembali mengalihkan pandangannya melihat daun gugur pohon jambu yang berada di depan kamar kosan. Lo ngomong apa sama nenek gue? Todong Kak En pada Syahla. Ia berdiri sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada, sementara Syahla duduk di tepi ranjang. Lo bilang ke dia kalau gue hamil? Saya cuma bilang minta alamat Kak En yang ada di Jakarta, jawab Syahla sembari menggelengkan kepalanya. Saya tidak bicara apa soal kehamilan Kak En, maupun soal Kak En Dido dari kampus. Karena sepertinya nenek tidak tahu soal itu. Terus, lo mau ngapain lagi ke sini? Saya cuma mau minta klarifikasi Kak En soal video yang beredar. Video yang memfitnah kalau saya adalah simpanan dari suami saya. Kenapa lo tanya itu ke gue? Cuma perkara video aja lo sampai belain ke sini. Lagian bukannya masalah udah beres karena kampus udah klarifikasi? Lo nggak lihat gue juga difitnah, dan nggak ada satupun yang membela gue. Kak En bicara dengan penuh emosi. Itu karena fitnah yang menuduh saya sama sekali nggak benar. Syahla kemudian mengambil handphone dari sakunya. Lalu, kenapa saya tanya soal video itu ke Kak En? Ya karena ini. Syahla lantas membuka hasil rekaman pembicaraannya dengan Kak Rama di rumah sakit. Saat mendengar namanya disebut, Kak En lantas terduduk lemas. Rama, kenapa lo lakuin ini ke gue? Lo bilang bakal menjamin identitas gue dan gak bakalan ketangkap. Kak En menangis terseduh-seduh. Nyesel gue percaya sama lo, Kak. Syahla mendekati Kak En. Kak Rama itu bukan cowok baik. Apa Kak En diancam sama dia untuk menyimpan video itu? Tahu apa lo soal Rama? Justru dia itu adalah satunya orang yang ngebantuin gue selama di Jakarta. Dia juga ayah dari anak dalam kandungan gue. Dia bilang dia bakal nikahin gue kalau berhasil bikin kalian cerai. Astagfirullah, Syahla kaget bukan main. Kenapa kalian lakukan itu? Itu karena kita mau kasih lo pelajaran. Gara lo, Rama jadi berpaling dari gue. Dasar cewek murahan.
Kak N meraih gelas yang berada di atas meja, kemudian membantingnya sampai terdengar suara kaca pecah. Tidak cukup sampai di situ, Kak N juga membanting apapun yang ada di dekatnya, membuat Syahla hanya bisa berteriak histeris. Kak N lantas meraih pecahan gelas dan menggenggamnya sampai tangannya berdarah-darah. Ia lalu berjalan mendekati Syahla sambil mengacungkan pecahan gelas itu. Mati kamu, Jal. Mati. Kak, istighfar, Kak N. Syahla berusaha melindungi wajahnya dengan tangan sambil berteriak. Untungkan teriakannya terdengar sampai ke depan dan membuat Ustadz Amar dan Kak Hasan ergegas membuka pintu. N, hentikan. Kak Hasan serta-merta memeluk Kak N sehingga pecahan kaca itu mengenai tubuhnya. Kamu tenang saja, ada aku di sini. Kak N yang menyadari kalau Kak Hasan terluka lantas melepaskan pelukannya. San, lo. Kak N bergetar saat melihat ujung pecahan gelas yang lancip menancap pada pinggang Kak Hasan. San, Kak N berteriak histeris. Maafin gue, it's okay, N, it's okay. Kak Hasan malah kembali meraih Kak N dalam pelukannya. Ini nggak seberapa sakit kok. Ustadz Amar dan Syahla melihat kejadian itu dengan terdiam. Posisinya Ustadz Amar masih memeluk Syahla yang tadinya ketakutan. Bagaimana ini? Bisik Syahla. Apa perlu kita antarkan ke rumah sakit? Tidak perlu sayang, dia akan baik saja. Yang lebih penting, kamu nggak apa-apa kan? Iya, Syahla mengganggukan kepalanya. N sudah mengakui kalau dia yang melakukan itu. Syahla terdiam sejenak dan menatap Kak N dan Kak Hasan yang masih berpelukan. Nanti saya ceritakan di mobil ya. Oke. Ustadz Amar membimbing istrinya keluar dari kamar kosan. Tujuannya supaya kita cerai? Wah, gila. Ustadz Amar gelengkan kepala mendengar penjelasan Syahla. Memang apa untungnya bagi mereka? Kata Kak N. Itu untuk memberi saya pelajaran. Dan Kak N melakukan semua itu karena Kak Rama berjanji untuk menikahinya. Astagfirullah, Ustadz Amar mengusap wajahnya kasar. Apa yang membuat dia sepercaya itu pada Rama? Saya juga tidak tahu, tapi Kak N benar marah waktu saya bilang Kak Rama itu bukan cowok baik. Dia malah bilang kalau selama ini yang membantunya selama di Jakarta adalah Kak Rama. Jadi, apa dia kelihatan menyesal dan meminta maaf karena sudah memfitnah kita? Syahla menggelengkan kepalanya sebagai jawaban tidak dari pertanyaan itu. Kalau begitu itu sudah cukup. Ustadz Amar mengangguk mantap. Kita akan melaporkan N sebagai salah satu pelaku dalam masalah ini. Tapi, Syahla menggigit bibirnya ragu. Ustadz Amar tersenyum, lalu diraihnya tangan Syahla dalam genggamannya. Saya sudah pernah bilang kan, kalau kejahatan yang dilakukan N saat ini sama seperti penyakit.
Kalau tidak segera disembuhkan, bisa saja kumat atau malah menular ke orang lain. Lagi pula, N bisa saja menerima keringanan karena kondisinya yang sedang hamil membuatnya terpaksa melakukan itu. Bersambung.